Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu ciri-ciri orang yang menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis, ada satu riwayat dari sebagian salaf yang mana disebutkan di situ bahwa ruwiya an ba'dis salaf annallaha ta'ala, ini disebutkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin dan sebagian kitab yang lainnya. Ruwiya an ba'dis salaf, diriwayatkan daripada sebagian salaf, orang-orang soleh yang terdahulu, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mewahyukan, auha ila ba'dis siddiqin, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebagian as-siddiqin. Jadi maksud as-siddiqin yaitu orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang ahli istiqamah, orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewahyukan kepada sebagian pilihan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, innali ibadan, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku itu memiliki hamba min ibadi, daripada hamba-hambaku, yang mana mereka itu yuhibbuni wa uhibbuhum. Mereka itu orang-orang yang cinta kepada aku dan aku cinta kepada mereka. Kalau orang cinta, seorang hamba cinta kepada Tuhannya, yaitu suatu kewajiban. Itu mengikuti perintah Allah. Yang sudah wajar, hamba cinta Tuhannya, wajar. Tapi ini apa? Wa uhibbuhum, aku cinta kepada mereka. Ini yang istimewa. Allah cinta kepada mereka. Kalau ada murid cinta sama gurunya, itu hal yang wajar. Tapi kalau guru cinta kepada murid, ini yang istimewa. Kalau ada orang cinta kepada orang soleh, wajar. Tapi kalau ada orang soleh cinta kepada seorang, itu yang istimewa. Karena itu Allah mewahyukan kepada sebagian orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan, aku ini memiliki hamba daripada hamba-hambaku yang mana ciri mereka, mereka cinta kepada aku dan aku cinta kepada mereka. Kalau cinta kepada Allah kewajiban ya. Itu ada perintah, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah ahibbullaha, cintailah Allah. Kenapa? Karena Allah yang banyak memberikan nikmat. Ya pantas kalau kita cinta kepada Allah, itu pantas dan itu satu kewajiban. Kenapa? Wong semuanya dari Allah kok. Semuanya kenikmatan dari Allah. Tidak ada yang dari manusia, itu hanya wasilah aja. Tapi semua nikmat Allah, yang ngasih makan kita Allah, yang ngasih minum kita Allah, yang ngasih udara kita Allah, yang memberi kesempatan kita hidup Allah, yang memberikan kenikmatan mata Allah, memberikan kenikmatan mulut Allah, memberikan semua kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Ya pantas kita wajib cinta kepada Allah. Ya, kalau ada manusia ngasih uang kepada kita setiap harinya, kita cinta kepada dia, masa Allah yang ngasih segala sesuatunya kita gak cinta kepada Allah? Semuanya loh. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa yang kamu dapatkan daripada nikmat itu murni adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Ada seorang hamba dia cinta kepada aku, wajar. Tapi wa uhibbuhum, aku cinta kepada mereka. Ini yang istimewa. Ini adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang lainnya, wa yashtaguna ilayya wa ashtagu ilaihim. Mereka itu orang-orang yang rindu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sama aku juga rindu terhadap mereka. Hebat ya.
Kalau rindu dengan Tuhannya, rindu rahmatnya, rindu ampunannya, rindu keberkahannya, itu adalah permintaan setiap hamba. Tapi ini tidak, Allah juga rindu terhadap mereka. Bukan hanya dicintai, tapi dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepatutnya orang seperti ini apapun permintaannya akan dikasih. Kenapa? Dicintai Allah, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadhkuruni, ciri yang lain yaitu apa? Mereka itu selalu ingat kepada aku. Wa adhkuruhum, dan aku juga selalu ingat terhadap mereka. Selalu dia berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Hidupnya digunakan untuk berzikir, lisannya selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktunya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini gak mungkin maksiat. Mau maksiat ingat kepada Allah, gak mungkin akan maksiat dia. Dan bukan hanya dia meninggalkan maksiat karena ingat dengan Allah, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya selalu digunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia gak pernah lupa terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat terhadap Allah, dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku selalu mengingat mereka. Apa yang maksud mengingat mereka? Artinya apa? Aku selalu merahmati mereka. Aku selalu memberi ampunan kepada mereka. Aku selalu memberikan keberkahan terhadap mereka. Dan itu kita diperintahkan apa? Fadkuruni adkurkum. Ingat kepada aku, selalu berzikir kepada aku. Adkurkum, aku akan ingat kepada kamu. Ingatnya Allah terhadap hambanya apa? Perhatian Allah, keberkahan dari Allah, ampunan Allah, rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ciri-ciri mereka juga apa? Dia selalu ingat kepada aku, selalu berzikir kepada aku. Bukan hanya itu, aku juga ingat terhadap mereka. Aku selalu merahmati mereka. Wa yanduruna ilayya, dan mereka ini selalu memandang kepadaku. Memandang kepadaku artinya apa? Dia selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu memandang kepada Allah, memandang kiblat. Artinya apa? Selalu Salat 5 waktu, berjamaah, tambahi salat rawatib, tambahi salat duha, tambahi salat witir, tambahi salat yang lainnya. Selalu menghadap kiblat. Untuk baca Al-Quran dia menghadap kiblat, berzikir kepada Allah menghadap kiblat, selalu memandang kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran, ingat kalamullah. Memandang hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang orang tua dengan apa? Rahmat. Kita ini memandang orang tua. Ada satu riwayat, ada orang ketika memandang orang tua, ma min waladin barin yanduru ila walidayhi binadhara rahmatin. Barang siapa ada seorang anak yang bakti sama orang tua, anak yang bakti, anak yang nurut sama orang tua, mandang orang tuanya satu kali pandangan, maka itu pahalanya apa? Seperti hajjah mabrurah. Mandang orang tuanya dengan pandangan rahmat, dan dia orang yang bakti, anak yang bakti kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan pahala satu haji yang mabrurah, haji yang diterima. Maka para sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, walaupun apakah dia melihat setiap harinya 100 kali dia akan mendapatkan pahala 100 kali haji? Naam. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW ketika ditanya apakah setiap orang ketika setiap harinya memandang orang tuanya 100 kali, sekalipun dia 100 kali memandang orang tua, apakah pahalanya 100 kali haji? Naam. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar wa atyab. Allah maha besar dan Allah maha berbelas kasih, maha baik.
Karena itu ya, dia selalu melakukan sesuatu yang menyebabkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yanduruna ilayya. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anduru ilaihim. Dan aku melihat mereka. Allah melihat mereka ini dengan apa? Ya dengan rahmatnya, ya dengan ridhonya, ya dengan ampunannya, ya dengan apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba-hamba pilihan ya. Hamba pilihan ini. Hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in hadauta tariqahum. Maka jika kamu mengikuti jejak mereka. Hadauta tariqahum artinya apa? Kalau kamu mengikuti jejak mereka. Oh, ada orang-orang yang seperti ini. Ciri-ciri tadi itu apa? Dia cinta kepada Allah dan Allah mencintainya. Dia merindukan Allah dan dia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berzikir kepada Allah dan Allah selalu ingat terhadap mereka. Kemudian dia selalu melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang seperti ini ciri-cirinya. Kemudian kita ikut jejak mereka. Wa in hadauta tariqahum, dan jika kamu mengikuti jejak mereka, apa yang Allah berikan? Ahbabtuka, maka aku akan cinta kepada kamu. Ternyata orang-orang pilihan Allah ini kalau kita mengikuti mereka, jejak mereka, kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah cinta terhadap hamba, apa yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Seluruh bumi dan seisinya milik Allah. Apa yang tidak dikasih? Hal yang paling dinanti-nantikan oleh setiap hamba apa? Ridhonya Allah. Nah, ini pastilah kalau sudah dicintai oleh Allah, ya tentunya apa? Allah akan ridho terhadap dia. Syaratnya apa? Ikut jejak mereka. Orang-orang soleh mungkin ada di sekitar kita, ataupun kalau mereka sudah tidak ada, tapi ada di antara mereka yang sudah meninggal, kita tahu apa yang mereka lakukan, bagaimana ibadah mereka, bagaimana mereka mempelajari ilmu, bagaimana terus gitu. Kita mengikuti thariqahnya, kita mengikuti jalan jejak mereka, maka apa? Allah akan cinta kepada kita. Tapi sebaliknya, wa in adalta anhum maqqattuka. Kalau kamu menjadi orang yang keluar daripada jalurnya mereka, ternyata enggak sama seperti jalur mereka. Mereka ahli ibadah, kamu enggak mau mengikutinya. Mereka orang yang takut kepada Allah, kamu berani kepada Allah. Adalta an tariqatihim. Kamu apa? Ternyata apa? Berpaling daripada jalan mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Maqqattuka, aku akan memurkahi kamu. Aku akan murka terhadap kamu. Karena itu, ya, kalau kita tahu ada orang-orang seperti itu, ikuti mereka, cintai mereka, ikuti mereka, maka Allah akan cinta kepada kita. Kemudian qala ya Rabb wa ma'alamatuhum. Maka ada yang bertanya, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai ya Allah, wa ma'alamatuhum, bagaimana sih ciri-ciri mereka? Bagaimana sih ciri-ciri mereka? Tanda-tanda mereka ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dirindukan oleh Allah, yang selalu diingat oleh Allah, yang selalu dirahmati oleh Allah. Ciri-ciri mereka seperti apa sih? Ini yang paling penting. Karena kita kadang-kadang tidak tahu, ya apa sih modelnya seperti mereka ini. Apa tanda-tanda mereka? Maka Allah berfirman, qala yura'unadh dhilal. Yang pertama yaitu apa ciri-ciri mereka? Yura'unadh dhalal bin nahari kama yura'ir ra'i asyafiq ghanamahu. Yang pertama, mereka itu memperhatikan bayangan. Tahu bayangan? Bayangan daripada ketika ada matahari, ada benda, ada bayangannya. Mereka itu memperhatikan bayangan di siang hari sebagaimana pengembala memperhatikan daripada apa? Gembalaannya. Ketika ada gembala kambing, tidak mungkin kambingnya akan dibiarkan, dibebaskan gitu. Pasti akan selalu diperhatikan. Oh, ada yang lepas, akan apa? Digiring untuk kumpul dengan yang lainnya. Pasti akan apa? Perhatian. Gak mungkin dia akan tinggal tidur. Kecuali kalau sudah aman dia akan tidur. Tapi kalau merasa tidak aman dia akan selalu perhatikan. Ciri-ciri mereka itu selalu memperhatikan bayangan
di siang hari. Apa maksudnya memperhatikan bayangan? Apakah dia selalu melihat bayangan? Artinya memperhatikan bayangan ini apa? Untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Karena dulu nggak ada jam. Mereka dulu nggak ada jam. Kalau sekarang kan ngelihat jam, oh masuk waktu duha, oh masuk waktu duhur, oh masuk waktu asar, oh masuk waktu maghrib. Ada jam dulu. Kalau sekarang, kalau dulu nggak ada. Mereka itu ingin memperhatikan masuk waktu sholat duha, atau masuk waktu zuhur, atau masuk waktu asar dengan memperhatikan apa? Ya bayangan. Kalau kita mempelajari daripada ilmu fikih itu, masuknya waktu sholat itu dengan apa? Ya bayangan. Ketika bayangan seperti bendanya, ketika tidak ada bayangan, kemudian tergelincir sedikit masuk waktu zuhur. Ketika seperti bayangannya, ya selain bayangan daripada istiwa, berarti masuk waktu asar. Kemudian setelah itu apa? Ketika tenggelam matahari berarti masuk waktu maghrib. Itu semuanya dengan apa? Dengan bayangan. Mereka itu selalu memperhatikan waktu sholat. Berarti mereka selalu ingin rindu untuk melakukan sholat. Oh masuk waktu duha, sholat mereka. Oh sekarang masuk waktu duhur, sholat. Tidak mengakhirkan waktu daripada sholat, tidak mengakhirkan sholatnya dia. Dia selalu sholatnya tepat waktu, selalu rindu untuk melakukan sholat. Itu ciri-ciri pertama mereka. Sebagaimana penggembala tadi akan perhatian dengan apa? Gembalaannya. Ini orang yang pilihan Allah tadi ini, tanda-tanda mereka di antaranya apa? Sangat perhatian dengan sholat. Bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Kemudian yang kedua, wa yahinnuna ila ghurubis syams. Kama yahinnu ta'ir ilayya, kama yahinnu ta'ir ila aukariha indal ghurub. Ciri yang kedua mereka ini yahinnuna, mereka itu selalu menunggu ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Kama yahinnu ta'ir, sebagaimana yahinnu ta'ir menunggunya seekor burung ila aukariha, untuk masuk ke tempat kurungannya, ke tempat apa namanya, daripada tempatnya itu burung, sangkar ya. Sebagaimana seekor burung menunggu waktu untuk masuk sangkarnya indal ghurub, ketika tenggelam matahari. Artinya apa? Mereka itu orang-orang yang ketika orang-orang yang selalu menunggu waktu tenggelamnya matahari. Kenapa? Karena kalau sudah tenggelam matahari, sebagaimana burung, kalau sudah tenggelam matahari, burung itu sudah pulang ke sangkarnya. Atau kalau bukan sangkar, ke tempatnya itu burung. Karena itu kita tidak melihat banyak burung di malam hari keluyuran. Sing keluyuran di malam hari itu burung apa? Dares, lowo, iya kan? Codot mungkin ya. Itu yang keluyuran. Tapi burung-burung yang ini tidak ada. Kalaupun kita lepas, mereka nggak akan keluyuran. Burung-burung itu kalau sudah tenggelam matahari, mereka langsung ke tempat-tempat istirahatnya. Ini orang-orang soleh, ini pilihan Allah SWT. Ciri-cirinya apa? Di malam hari tidak banyak keluyuran. Mereka tenggelam matahari udah melakukan sholat maghrib berjamaah, kemudian baca wiridnya, kemudian dia duduk bersama keluarganya untuk baca Al-Quran, darusan, nggak keluyuran. Mereka melakukan ibadah, berzikir bersama. Setelah itu tidur di awal waktu. Mereka tidak ada terlihat di kafe-kafe, di warung-warung, tidak ada. Ono ketok wong soleh keluyuran majelas di warung, duduk-duduk di warung, enggak ada. Mereka sudah di rumahnya. Mereka ibadah kepada Allah sampai waktu untuk istirahat. Tapi waktu tengah malam nanti mereka akan bangun. Di saat mereka orang-orang yang lainnya dalam keadaan tidur, mereka bangun. Itu ciri-ciri mereka. Mereka itu selalu menunggu waktu tenggelamnya matahari, sebagaimana seekor burung menunggu waktu tenggelamnya matahari untuk masuk kemana? Ke sangkar-sangkar mereka. Karena itu apa? Mereka nggak ada yang keliling kemana-mana, itu nggak ada.
Kalau seandainya orang muslimin seperti ini ya, seandainya antara maghrib dan isya nggak ono sing metu-metu keluyuran. Ya ndak ada. Seandainya seperti itu, ya insya Allah tutup kafe-kafe itu. Bangkrut ke semuanya kafe-kafe itu. Warung-warung bangkrut semuanya. Diskotik, tempat-tempat hiburan ndak ono wis ndak laku. Kalau orang muslimin seperti itu. Tapi kaum muslimin sebagian mereka ya justru malam hari akhirnya kayak apa? Kayak lawa. Ya kok dares mang iku metune bengi. Setelah subuh turu sampai awan sore, kadang-kadang sampai maghrib, malam hari baru muncul. Iki lawa-lawa ya. Dares-dares manusia ini. Tapi mereka enggak, mereka sebaliknya. Mereka malam hari duduk bersama keluarganya, berzikir kepada Allah, ibadah sampai waktu istirahatnya, istirahat di awal waktu. Seperti kemarin kan, mereka itu tidurnya di awal waktu. Kalau kita kan sekarang, waduh, turu jam 8 kok dianggap wis diguyu. Turu jam 8 ya diguyu sampai bantal kan ya. Diguyu sampai kasur kan. Kayak seakan-akan itu adalah tidur yang terlalu awal. Padahal bagus sebetulnya kalau bisa diatur waktunya seperti itu. Jam 9 lah paling enggak tidur. Bagus. Tapi tengah malam sebelum subuh sudah bangun. Malah orang seperti ini ngatur waktu seperti ini. Orang-orang dulu itu kita lihat panjang umurnya, sehat walafiat, enggak ono macam-macam penyakit. Kenapa? Karena mereka tidurnya di awal waktu. Bangun di tengah malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat. Telan wong biyen-biyen sehat-sehat, kuat-kuat, umure dawa-dawa. Saiki umur piro wis penyakite macam-macam. Kenapa? Ya tidurnya terlambat. Kemudian ya subuh nih hilang kadang-kadang. Bangun malam, kadang-kadang subuh nih hilang, apalagi bangun tengah malam. Ini ciri-ciri mereka ini. Orang-orang dulu seperti itu. Ya kan dulu kan enggak ada televisi. Dulu kan ndak ada HP, ya wis patenono TV ini, patenono HP ini turu. Wong itu alat kok. Yang bisa kamu matikan, bisa kamu hidupkan. Ya tergantung kamu mau apa enggak. Hidup seperti orang dulu. Kalau bisa hidup seperti orang dulu enak hadirin. Enak. Ini ciri-ciri mereka. Mereka itu menunggu waktu tenggelamnya matahari, kemudian duduk bersama keluarganya berzikir, udah enggak keluyuran kemana-mana. Kemudian Fa'idha jannahumul lail, maka jika sudah mulai gelap, waqtalatal dhalam, sudah bercampur kegelapan, artinya apa? Sudah gelap, sudah malam hari, tengah malam. Kan tidurnya di awal waktu mereka. Kemudian sudah mulai tengah malam, jam 2, jam 3, waktu sahar, wa furishatil furush, sudah dihamparkan hamparan. Orang-orang banyak yang tidur saat itu. Wa nasabatil usrah wa khala kullu habibin bihabibihi. Ketika keluarga sudah banyak, mereka di antara mereka keluarga ada yang tidur, suami dengan istri tidur, anak-anaknya tidur, banyak manusia yang lagi tidur, sudah di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Ini orang soleh ini ciri-cirinya pilihannya. Mereka dalam keadaan manusia yang lainnya tidur, maka mereka nasabu ila aqdamihim. Mereka menegakkan dengan di atas kaki-kaki mereka. Artinya ibadah mereka bangun. Bukan menegakkan di atas kaki mereka ndelok bal-balan, duduk. Bukan melihat sepak bola. Bukan melihat televisi, tapi mereka bangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menegakkan di atas kaki-kaki mereka, waftarashu ila wujuhim. Mereka menjadikan wajahnya sebagai hamparan. Artinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam keadaan manusia lupa, mereka melihat manusia dalam keadaan tidur, tapi mereka enggak. Mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah. Wa najauni bikalami. Mereka bermunajah dengan membaca kalamku. Baca Al-Quran, khusyuk di dalam membacanya. Ini ciri-ciri tanda-tanda siapa? Orang-orang pilihan Allah yang Allah cintai, yang Allah rindukan, dan Allah
selalu memberikan ingat kepada mereka dan memberikan rahmatnya. Ciri-cirinya seperti ini. Mereka selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam dengan membaca kalamullah. Wa tamallaku ilayya bi in'ami. Kemudian mereka selalu merindukan kepadaku dengan nikmat-nikmatku. Selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, menangis dalam merasa kurang, dia mensyukuri nikmat Allah. Ibadah, artinya apa? Di tengah malam mereka melakukan ibadah. Fa baina sarikhin wa bakin, di antara mereka itu ada yang merintih, menangis, wa bakin, bahkan ada yang menangis sampai mengeluarkan air matanya. Padahal orang-orang yang dekat loh dengan Allah ini, mereka masih menyesal, mereka masih merasa kurang di dalam bersyukur kepada Allah, menangis di antara mereka. Wa baina muta'awwin wa syakin, di antara mereka juga mengeluh dan mengadu kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Mereka itu di tengah malam itu baru dia melaporkan, mengadukan apapun yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baina qaimin wa qaidin, di antara mereka ada yang berdiri dalam keadaan salat, ada yang dalam keadaan duduk membaca Al-Qur'an. Wa baina raki'in wa sajidin, di antara mereka ada yang ruku, di antara mereka ada yang sujud, ibadah. Walhasil mereka dalam keadaan ibadah. Kemudian dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bi'aini, dia merasa aku pandang, kata Allah Subhanahu wa taala, ma yatahammaluna min ajli, mereka tidak pernah menunjukkan, menampakkan beban di hadapan manusia karena aku. Kalau di hadapan manusia enggak nunjukkan butuh. Orang-orang ini, orang-orang pilihan Allah ini, kalau di hadapan manusia seperti orang yang yang merasa cukup, orang yang sehat, orang yang tidak membutuhkan daripada pertolongan siapapun. Tapi di hadapan Allah dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Enggak butuh bantuan makhluk. Ini sulit hadirin. Iya. Ini orang-orang yang di hadapan Allah merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak menunjukkan apapun. Ya kalau di hadapan manusia ono kadang-kadang ngomong ngono kan, sehat seger, tapi ning ngarepe wong dilemes-lemesno. Supaya dikai. Di hadapan orang kadang-kadang menunjukkan butuhnya. Tapi kalau orang-orang pilihan Allah ini enggak, walaupun mereka dalam keadaan butuh, enggak menunjukkan bahwa dia orang yang lemah. Tetap dia menunjukkan bahwa aku tidak butuh kepada makhluk, tapi aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam tadi mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bisam'i, dan dengan dengan merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yasyakuna min hubbi. Mereka tidak pernah mengadu karena Karena cintanya kepada aku. Kalau mereka ditanya, bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah, alhamdulillah, makmur semuanya, alhamdulillah semuanya ada, alhamdulillah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kadang-kadang enggak mau nunjukkan di hadapan manusia itu bahwa dia butuh. Kenapa? Karena dia merasa ketika dia minta didengar kok sama Allah. Ketika dia mengadu, dia merasa kok Allah akan memberi. Karena itu tidak butuh kepada makhluk. Makhluk itu wasilah. Kalau Allah ngasih, lewat siapapun akan datang. Karena itu mereka ketika merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yasyakuna min hubbi. Kalau ada di antara hamba-hamba Allah pilihan Allah seperti ini, ciri-ciri mereka, apa yang akan diberikan kepada mereka? Ada 3 hal. 3 hal ini akan diberikan kepada mereka. Ini ya kalau ada di antara orang-orang yang di sekitar kita, atau seandainya kita ketahui, atau orang yang sudah meninggal seandainya, ini ada di antara mereka, ikuti jejak mereka. Jangan jauh-jauh daripada mereka. Kemudian jangan kamu condong atau tidak mengikuti jejak mereka, jangan. Maka kamu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang seperti ini? Ciri-cirinya apa tadi? Ciri-cirinya kalau di malam hari ya dia, kalau dia siang hari dia selalu memperhatikan bayangan. Artinya perhatian dengan salat. Salat duha, salat yang wajib, salat semuanya. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah ketika siang hari dia selalu menunggu tenggelamnya matahari. Untuk apa? Bukan karena wis kerjane mandek, bukan.
Karena apa? Karena menunggu di malam hari untuk apa? Dia duduk, tidak keluar dari rumahnya, dia ibadah kepada Allah bersama keluarganya. Ini ciri-ciri mereka. Kemudian yang ketiga, ketika manusia dalam keadaan semuanya tidur, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya. Kemudian dia juga membaca Al-Qur'an, mengingat daripada segala nikmat Allah. Kemudian selalu mengadukan apapun yang mereka ada beban di antara mereka, dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri mereka ini. Kalau mereka melakukan hal-hal ini, maka apa? Awwalu ma a'taituhum salas. Pertama kali yang aku akan berikan di antara 3 hal kepada mereka, yang pertama yaitu apa? Agdzifu min nuri fi qulubihim. Aku akan memberikan cahaya di dalam hati mereka. Artinya apa? Allah akan memberikan cahaya kepada mereka, fayukhbiruna, maka mereka bisa memberikan kabar ani dari aku, kama ukhbiru anhum, sebagaimana aku memberi kabar kepada mereka. Itu orang-orang soleh, para aulia itu kadang-kadang bisa Pak memberi kabar tentang hal-hal yang mungkin manusia yang lainnya nggak tahu, sebagaimana Allah memberi kabar kepada mereka. Artinya apa? Allah akan buka hijab yang menutup mereka. Akhirnya apa? Bisa memberitahu, kamu jangan gini ya, ini bahaya gini. Kasyaf ya. Itu artinya apa? Bisa mengkasyaf orang, bisa melihat keadaan orang. Kenapa? Itu karena cahaya Allah. Itu bukan badi-badi asal-asalan, bukan karena jin, beda. Kalau orang yang bukan ahli berzikir iso menebak-nebak, itu perlu diragukan. Tapi kalau itu karena dia ahli ibadah, ini cahaya dari Allah. Nih, agdzifu min nuri fi qulubihim, aku akan memberikan cahayaku kepada hati mereka. Akhirnya apa? Mereka bisa memberi kabar dari aku. Kabarnya juga dari Allah, bukan asal-asalan. Sebagaimana aku memberi kabar kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniya law kanatis samawati wal ardu wa ma fiha fi mawazinihim lastaglaltuha lahum. Seandainya kanatis samawati wal ardu wa ma fiha fi mawazinihim, seandainya ada itu langit-langit, 7 langit, wal ard, dan 7 bumi, wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalam langit ataupun itu bumi, fi mawazinihim, dalam timbangan mereka, timbangan daripada semuanya itu langit dan bumi. Seandainya itu lastaglaltuha lahum, aku akan membuat seakan-akan itu sedikit bagi mereka. Artinya apa? Allah akan memberikan segala sesuatunya kepada dia. Adapun yang ditimbang atau yang ada di langit atau di bumi, mas-masan, permata, semuanya yang berharga itu, baik di langit ataupun di bumi, lastaglaltuha lahum, aku akan membuat itu merasa dia sedikit. Aku akan membuat mereka merasa sedikit, bagi mereka itu pemberian. Artinya apa? Pemberian Allah lebih hebat. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Kenapa? Dia dapat ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, nanti dikasih surga. Surga segala kenikmatan. Dunia seisinya ini nggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan surga yang paling rendah. Itu yang akan diberikan kepada mereka. Kenapa? Ini pilihan Allah ini. Hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, uqbilu biwajhi alaihim, aku akan menghadapkan wajahku kepada mereka. Artinya apa? Aku akan selalu melindungi mereka. Kalau sudah Allah yang melindungi, siapa yang berani untuk mengganggu? Karena itu diantara daripada orang yang diperangi oleh Allah itu ada 2. Diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa diajak perang oleh Tuhannya? Ya jelas kalah. Perang ambek menungso durung tentu menang. Ini diajak perang ambek Tuhannya. Siapa mereka yang diajak perang? Pertama, orang yang berbuat riba. Yang kedua, yaitu orang yang memusuhi kekasih Allah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu kekasih-kekasihku, orang-orang pilihanku, aku umumkan dia perang dengan aku. Ya apa diumumkan perang ambek Allah? Karena itu, nih akan dilindungi oleh Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Afatara man aqbaltu alaihi ya'lamu ahaduha urid an u'tiyahu. Apakah kamu mengira
kalau ada orang yang sudah aku melindungi mereka, aku memberikan apapun kepada mereka, kira-kira apa yang aku akan berikan kepada mereka? Tentunya apa? Kenikmatan yang lebih daripada segala-galanya. Kenikmatan yang lebih daripada apa yang ada kenikmatan di dalam dunia ini, semuanya akan diberikan kepada mereka. Ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ini kalau bisa ya usahakan pingin jadi pilihan Allah. Kita ini berusaha untuk menjadi orang pilihan Allah. Lah kalau kita menjadi orang pilihan manusia, kepingin dipilih dari DPR, kepingin dipilih dari bupati, kepingin dipilih dari wali kota, sing dipilih itu cuma satu, wali kota situ, bupati satu, DPR cuma beberapa orang, sing nyalon wake, sing dipilih mek titik. Itu pun kita berusaha sampai mengeluarkan harta, semuanya usaha sampai macam-macam sudah. Sing dipilih itu cuma beberapa orang dan itu belum tentu jadi. Tapi kalau kamu ya mengharap untuk menjadi pilihan Allah, semuanya sak pasukan bisa jadi pilihan Allah. Semuanya bisa, tinggal kita melakukan apa yang mereka lakukan. Kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah, jaga hatinya, ya jangan ada hati yang jelek di dalam hatinya, maka apa? Allah angkat, dia akan menjadi apa? Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bisa. Kita ini calon-calon sebetulnya. Calon-calon apa? Calon menjadi waliullah bisa. Tapi tinggal mau apa enggak, mau jadi kekasih Allah. Kalau cuman pilihannya berapa tahun sih? Kalau pilihan manusia ini jadi pejabat, jadi apa, yang bupati atau yang lainnya itu berapa tahun? Itu pun setelahnya akan mungkin dicerca, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban macam-macam. Nah kalau jadi orang pilihan Allah, wah pasti menjadi apa? Orang yang makmur di dunia sampai akhirat. Itu tadi pemberiannya banyak. Orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa? Allah waliyul ladina amanu. Allah ini yang akan menjadi apa? Wali daripada orang-orang yang beriman, yang mengangkat untuk menjadi waliullah ya Allah. Cuman apa sih tugasnya? Dua hal sebetulnya. Kita sudah ada. Untuk menjadi waliullah ini kita sudah punya sudah punya satu yang sudah kita laksanakan, tinggal melaksanakan yang lainnya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dikatakan apa? Ketahuilah, inna awliya Allah, sungguhnya para wali Allah, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim. Mereka itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Apapun yang terjadi di muka bumi, mereka tidak khawatir. Tenang hidupnya mereka. Yang penting apa? Hubungan dia dengan Allah bagus. Hubungan dengan Allah baik. Karena itu apa? La khaufun alaihim. Terjadi apapun sudah kita lihat. Orang-orang yang menjadi kasih Allah tenang hidupnya. Marak menjadi apa? Menjadi rujukan bagi orang-orang untuk mengadu dalam segala hal. Sumpek ngadu yang wali. Urusan dunia yang wali. Mereka hidupnya apa? Tenang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kesumpekan bagi mereka. Mereka susah, sedih, tidak ada. Mereka itu kalau ketinggalan sholat berjamaah baru susah. Mereka itu kalau tidak baca Al-Quran baru susah. Mereka kalau lupa tidak berzikir itu baru susah. Kalau urusan dunia tidak pernah. Kalau kita kan urusan dunia sampai kita stres apa itu kan urusan dunia. Tapi kalau mereka tidak, walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Ciri-ciri mereka tahu? Dua hal. Alladzina amanu, yang pertama mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, yang kedua, dan mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita sudah alhamdulillah, kita sudah ada iman. Kita beriman kepada Allah. Tinggal kita lanjutkan berikutnya, takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lakukan semuanya, kita bisa kok diangkat seperti mereka. Kita bisa menjadi seperti mereka, diangkat menjadi kekasih Allah. Bisa, tinggal laksanakan. Yang kedua,
Iman alhamdulillah sudah ada, kita beriman kepada Allah. Tinggal lanjutkan itu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dijaga, puasanya dijaga, kemudian semua zakatnya dikeluarkan, semua kewajibannya dilaksanakan. Maksiat tinggalkan. Semuanya tinggalkan maksiat kepada Allah, yang dilarang oleh Allah semuanya ditinggalkan. Kemudian tambahi satu lagi apa? Jaga hatinya. Jangan sombong. Ibadahnya ikhlas karena Allah. Kemudian jangan bangga diri. Kemudian ya tidak sampai menyepelekan orang lain. Tidak menghina kepada orang muslim. Menjaga hatinya, hatinya bersih. Beriman kepada Allah, takwa kepada Allah. Udah diangkat jadi wali Allah. Sama, mereka itu yang dapat kedudukan tinggi itu, yang menjadi kekasih Allah itu sama kok seperti kita kok. Mereka itu dari kulit, daging, ada tulangnya. Ya, manusia seperti kita, sama. Dan yang memberikan, mengangkat mereka menjadi kasih Allah, sama, Tuhannya masih ada. Yang mengangkat mereka Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang dulu mengangkat mereka sampai sekarang itu ada. Dan yang diangkat pun manusia seperti kita. Tinggal kita mau enggak melakukan seperti mereka. Kalau kita mau mengikuti jejak mereka, melakukan apa yang mereka lakukan, bisa kita menjadi seperti mereka. Tinggal kita mau apa enggak. Nah, karena itu ya, ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka pastilah menjadi orang yang istimewa baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan orang-orang yang seperti disifatkan di dalam hadis tersebut, di dalam wahyu tersebut, supaya kita bisa mengikuti jejak mereka, supaya kita bisa menjadi orang yang mencintai mereka, dan akhirnya kita bisa mengikuti jejak mereka, kita diangkat sebagaimana seperti mereka dalam keadaan fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.